langsung dengan ibu selaku guru-guru dari SMA Sekolah Pelajar gitu. Nah, video kami sini itu ingin mewawancara jenengan terkait hal-hal yang tadi akan kami tanyakan terkait masalah nilai ibu. Nah, sebelumnya nama ibu sendiri nama saya lengkapnya Dian Arsy Sugianti. Berarti biasa dipanggil Dian. Ya. Ibu udah lama nggak jadi? Sudah sejak tahun 2009. Oh, udah dari 1996. Iya. Oh iya, belum ada bulan ya. Emang dari dulu berarti biologi gitu? Biologi, memang pokoknya biologi. Mungkin untuk wawancara ini ada 11 pertanyaan gitu. So, selain bertanya pada ibu ini menggunakan metode apa saja sih dalam pembelajaran saat kelas biologi? Karena mapel biologi itu berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, maka yang beberapa metode yang saya gunakan, yang semuanya itu berbasis project, theory, ya. Nah, di mana pembelajaran biologi itu tentang pengamatan di lingkungan sekitar, kemudian eksperimen, kemudian diskusi kelompok. Jadi metodenya itu. Jadi pembelajaran itu lebih sering praktek gitu. Iya, praktek dan pengamatan lingkungan secara langsung. Karena dengan begitu siswa mudah memahaminya. Mungkin untuk yang kami itu ibu kan tadi sudah menjelaskan metode yang digunakan itu pengamatan, eksperimen dan sebagainya. Mungkin untuk pendekatan ibu terhadap siswa-siswa itu apakah ibu juga diskusi kelompok, pertama yang saya lakukan itu presentasi dulu. Ya, kemudian saya mengajak siswa untuk mengamati kehidupan mereka sehari-hari, kemudian keadaan lingkungan sekitar, kemudian kita diskusikan dari hasil observasi itu kita diskusikan permasalahan apa yang kita jumpai pada saat melakukan observasi tersebut. Kemudian siswa diajak untuk mencari jawabannya sendiri secara mandiri dan kreatif. Berarti mirip seperti langsung pemecahan masalah dikasih kasus. Ya, kasus bukan dikasih kasus. Mereka diajak ke lingkungan, kemudian ke proses kehidupan, kemudian mereka diajarkan mencari permasalahan yang ada pada saat mereka mengamati. Jadi kita tidak memberikan kasus, jadi mereka menemukan kasusnya, kemudian memecahkan sendiri masalahnya, kalau kemudian berdiskusi kelompok. Jadi di sini tugas guru hanya memonitoring sambil monitoring, membimbing. Kemudian ada kesulitan dari siswa, itu kita yang memberikan jalan. Jadi peranan siswa itu lebih diaktifkan, lain dengan pada saat proses kurikulum 13. Oh, berarti waktu sebelum adanya kurikulum merdeka ini dengan metodenya itu sama? Ya, sama sebenarnya, tapi presentasinya melibatkan siswa itu pada saat K13 itu lebih sedikit. Kalau di kurikulum merdeka kita lebih banyak. Jadi apapun pendapat siswa, apapun yang disampaikan siswa itu kita terima. Kemudian kita evaluasi, kita mana yang kurang, mana yang salah, yang harus diperbaiki pada saat. Jadi kalau kurikulum K13 itu tetap menggunakan metode seperti itu. Cuman presentasinya saja yang berbeda. Misalkan kalau K13 itu guru 75%, guru misalnya 60%, siswanya 40%. Tapi sekarang mungkin siswanya 80%, gurunya yang
20%. Mungkin Bu, pertanyaan selanjutnya tuh kira-kira kan materi biologi ini materinya banyak yang rumit. Iya. Nah itu terkadang tuh sulit dipahami oleh siswa-siswi. Teknik yang digunakan dalam menjelaskan suatu materi yang lebih rumit dibandingkan materi yang lain tuh kira-kira itu gimana? Ya, kita memanfaatkan teknologi sekarang. Ya kan banyak sekali materi-materi, misalkan proses fotosintesis. Kalau kita menggunakan skema, itu kan anak-anak bingung. Tanda panah bingung ya. Bingung. Apalagi murid SMA swasta itu kan buangan dari kecerdasannya itu bukan nggak cerdas, kecerdasan itu lebih rendah daripada murid SMA negeri lainnya. Sehingga kita kalau menjelaskan tentang proses pencernakan dengan skema, bingung mereka. Tapi kalau kita menggunakan teknologi, ya itu kita bisa, kan ada itu banyak kan proses pencernakan makanan itu kan dilakukan dengan visual ya. Jadi mereka tahu, oh berarti makanan itu dari mulut dikunyah, kemudian ada, daripada kita menjelaskan di mulut, ada skema ya, di mulut ada pencernakan kimiawi dengan mekanik gini. Tapi kalau dengan gambar mereka pun langsung nangkap ya, seperti itu. Jadi pemanfaatan teknologi memang berperan. Berarti sering menggunakan video-video gitu. Ya. Nah, misalkan kita ingin mengamati ekosistem pantai dengan kondisi ekonomi murid yang seperti itu, kita kan nggak bisa mengajak mereka, butuh biaya. Maka kita buatkan tayangkan film tentang ekosistem pantai. Dari situ mereka tahu. Itu kemudahan kita menggunakan teknologi. Jadi Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana cara Ibu untuk mengevaluasi cara belajar mahasiswa untuk memahami belajar biologi itu bagaimana Ibu? Evaluasinya, penilaiannya ya. Nah, penilaiannya itu ada kan penilaian itu secara tertulis ya. Penugasan, project ya, praktek ya. Nah, itu kalau penilaiannya secara tertulis itu bisa kita gunakan dengan memberikan soal-soal seperti pilihan ganda dan esai, atau dengan menggunakan teknologi melalui classroom. Jadi Google Classroom. Soal-soal yang diajar secara online. Kemudian kita penugasannya secara sistem penugasan. Misalkan tolong amati lingkungan sekitar kamu. Ya. Nah, murid-murid kan bisa memilih. Lingkungan sekitar saya itu banyak sungainya, milih sungai. Aku sawah, milih sawah, kan berbeda-beda. Penugasan. Kemudian project, ya, menghasilkan suatu produk. Kemudian praktek. Tentu saja penilaian ini disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Kalau misalkan materi yang diajarkan itu tentang ekosistem, maka penilaiannya